Pertama saya akan menyapa dulu, ini ada Pak Ngakip. Ya, Pak Ngakip. Ya. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, kondisi di Pekalongan saat ini? Masih hujan atau udah Cerah sih nih, Pak. cerah ya? Agak mendung dikit ini. Rasanya sudah bau mau panen ya, Pak ya? Iya. Iya. Oke, untuk menghemat waktu, saya persilahkan Pak Ngakip untuk mengawali webinar ini dengan tema budidaya porang. Silakan Pak Ngakip. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk kita semua. Yang saya hormati ini Pak Ibu Gubernur Jatim, Ibu Dr. Anda Hovifah Indar Parawansa. Yang saya hormati Pak Thomas Raja, rajanya porang ini di Indonesia. Pak Didik, kemudian Bapak Ibnu Tanjung ini yang kita harapkan bisa memainkan peran yang strategis. Jadi kita petani bisa menanam, nanti bagaimana agar Pak Ibnu Tanjung ini bisa bersinergi dengan Bu Sri untuk membuat olahan dan kemudian sampai bagaimana membuat porang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan hanya orang Jepang sama orang Taiwan saja yang makan porang. Yang saya hormati Bu Dr. Sri Rahayu ini dari UGM yang luar biasa mendedikasikan dirinya untuk penelitian porang, dan juga Bapak Utama Kajo ini luar biasa ini, Pak Utama motivator ini. Sering ini telepon dengan Pak Utama Kajo untuk mendapat motivasi bagaimana bisa bergerak tentang porang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya lihat di sini dari beberapa kawan, teman-teman P3N dari hampir seluruh Indonesia ini ada semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin kita ngobrol dengan orang lain tentang porang, maka yang muncul pertanyaan saat itu adalah, apa sih porang itu? Buat apa sih porang itu? Kemudian seperti apa sih daunnya? Tapi untuk tahun 2021 ini ada perbedaan, Pak. Kalau tahun ini ketika kita ngobrol tentang porang, ketemu orang, contoh aja kemarin saya di bengkel di Yogyakarta, ketemu orang tentang porang, pertanyaannya itu tidak lagi menanyakan tentang apa itu porang, tapi pertanyaannya adalah, Pak, harga porang itu berapa sekarang? Di mana saya bisa mendapatkan bibit yang terbaik? Nah, ini ada satu kemajuan. Kalau kemarin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu orang tidak mengenal porang, hari ini hampir semua petani, orang-orang yang bermain medsos itu mengenal yang namanya porang. Nah, mereka mencari bagaimana sih Pak budidaya yang paling efektif, yang efisien, yang paling menguntungkan. Kemudian bahkan lebih lanjut lagi, market, bagaimana pasarnya Pak? Kapan ada pabrik porang di daerah Sumatera Utara? Kapan ada pabrik porang di daerah Merauke? Ini pertanyaan-pertanyaan ini sekarang udah terus berkembang lagi. Kalau tahun lalu capek Pak. Tahun lalu ngomong porang, Pak Alif sedang apa ini? Usaha apa? Porang. Porang itu apa sih? Gadung ya? Porang itu apa sih? Tanaman merambat ya? Aduh, menjelaskan apa porang saja itu sampai sudah berjam-jam belum mudeng. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini berkumpul para ahli tentang porang, ahli glukomanan, ahli marketing, ahli kebijakan seperti Bu Hovifah ini. Beliau yang dulu untuk 2 tahun yang lalu sudah meresmikan penanaman porang itu di daerah Sumberbendo, di daerah Kelangon. Ini salah satu gubernur yang sangat luar biasa konsen dengan porang itu. Ada ahli glukomanan, penelitian glukomanan, ada nanti marketingnya.
dalam hal ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ngakib, untuk Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Ngakib Al-Ghazali. Rumah saya itu Pekalongan dan Wonosobo, ini 2 alamat. Wonosobo, kegiatan saya penanaman porang di Wonosobo. Kalau tinggalnya di belakang Pondok Pesantren Azaki, Junet, Buaran, Pekalongan, di perumahan BRD. Dalam hal ini saya diberi amanat mandat sama teman-teman untuk menjadi ketua RT porang se-Indonesia, ketua Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara, mengawal petani-petani porang di seluruh Indonesia supaya bagaimana bisa bersinergi dengan stakeholder, dengan semua pihak. Bagaimana kita bisa membuat porang menjadi komoditas yang betul-betul unggulan. Bagaimana kita bisa menjadikan porang sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Bahkan kalau boleh saya katakan, porang itu akan menjadi bagian dari ketahanan pangan internasional, Pak. Mari kita buktikan bersama bahwa 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, seluruh penduduk bumi ini bisa makan porang itu. Rasio yang saya pakai aja sederhana, Pak, Bapak Ibu. Mas, porang di tempat saya itu nggak kepake, dibuang-buang. Orang di saya di tempat saya nggak makan porang, mereka makan beras, makan jagung dan lain-lain. Oke, sekarang kita ngambil rasional dulu sebelum saya bicara tentang budaya porang. Nanti di warning ya Pak Raja atau Pak Didik kalau waktu saya habis. Baik Pak. Monggo. Gini aja, rasio. Logikanya kenapa porang dalam jangka panjang akan semakin dibutuhkan oleh manusia, oleh kita semuanya. Ketika kita bertanya bahwa di satu desa kayak di sinilah desa saya, misalnya desa di Wonosobo, desa Bumiroso, atau sekarang ini di Pekalongan saya desa Pringrejo, saya diskusi dengan teman-teman. Setiap desa itu setiap tahun jumlah luasan lahan pasti berkurang. Hampir tidak ada desa yang setiap tahun lahan sawahnya bertambah, nggak ada. Hampir semua lahan sawahnya yang tadinya satu desa lahan sawahnya itu 60 hektar, tahun ini ada yang dibuat balai desa, ada yang dibuat lapangan, berkurang. Sementara jumlah penduduk itu setiap desa itu pasti bertambah. Desa adalah miniatur negara. Kalau di setiap desa seperti itu, maka di sebuah negara pun seperti itu. Artinya di Indonesia itu setiap tahun ini Pak Kayo mungkin punya prosentasenya, bahwa setiap tahun itu Indonesia berkurangnya jumlah sawah penghasil padi. Ini kalau kita biarkan tanpa ada solusi, maka ketika jumlah produktivitas pangan turun, sedangkan jumlah penduduk selalu naik, maka pada titik tertentu akan terjadi chaos, akan terjadi kelangkaan pangan. Maka betul sekali bahwa sekarang itu dari FAO sudah menetapkan bahwa sudah darurat pangan secara internasional, apalagi dengan adanya pandemi. Dan alhamdulillah di Indonesia juga Pak Presiden juga pagi-pagi sudah menyadari bahwa kita sudah masuk darurat pangan, sehingga seluruh kabinet, jajaran kabinet, seluruh anggota DPR dan semuanya itu diminta untuk berpartisipasi dalam rangka ketahanan pangan. Termasuk acara ini temanya kalau nggak salah ketahanan pangan ya Pak Didi ya? Betul. Ketahanan pangan. Orang sebagai ketahanan pangan. Nah, rasionya gitu. Kalau jumlah beras terus menurun, setiap produksi setiap tahunnya menurun, penduduk bertambah. Saat ini hanya kadang ada solusi impor dari Vietnam. Ya, kalau Vietnam nanti nggak butuhkan, di Vietnam juga terjadi hal yang sama. Miniatur itu akan ada di seluruh dunia, maka produktivitas pangan umat manusia turun, sedangkan jumlah penduduk bertambah. Apa yang akan terjadi? Pertanyaan yang paling sederhana. Pangan di Indonesia itu satu, padi atau gabah, beras. Yang kedua, jagung, yang ketiga singkong, yang keempat sagu, gandum bagiannya salah satunya. Nah, ketika beras makin lama semakin habis, pada titik tertentu nanti itu kota jadi perumahan,
beras nggak bisa ditanam di tempat yang sulit-sulit, maka akan terjadi kelangkaan pangan. Harus ada sesuatu untuk mengganti beras, maka kita bisa memilih apakah jagung, apakah singkong, atau sagu. Nah, dari itu saja logika apa ya mau bapak-bapak ini kemudian sekarang karena berasnya langka harus diganti dengan tiwul. Nah, alhamdulillah pada saat yang sangat sulit seperti ini dalam tahun-tahun terakhir, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita bangsa Indonesia. Muncullah sesuatu yang dulunya merupakan gulma, yang dulunya merupakan tanaman pengganggu, Pak. Kalau tempat saya itu, kalau saya waktu kecil saya nyangkul, itu ada tanaman badul, kalau di Wonosobo namanya badul. Badul udah kita buang ke mana-mana, tapi terus tumbuh terus. Ya, ratusan tahun menjadi gulma. Hari ini oleh Allah ditunjukkan bahwa ini mengandung sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ini logikanya bahwa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, porang menjadi kebutuhan pokok seluruh masyarakat sedunia. Tentara yang berperang membawa kapsul isinya porang untuk makan. Astronot ke luar negeri makan pakai kapsul yang bisa membuat kenyang porang. Dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada bapak-bapak sekalian, teman-teman yang petani porang, tidak usah pesimis. Jadi kita tak menanam porang, tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Didik, bahwa menanam porang itu yo gampang-gampang susah. Dibilang susah, wong buktinya juga di kebun tumbuh sendiri di bawah pohon bambu. Di kebun nggak usah dipupuk, nggak usah diapa-apakan, juga di bawah pohon durian juga tumbuh. Tetapi ketika coba dirawat, itu ada saja penyakitnya. Ada yang namanya layu fusarium, ada yang namanya uret, ada yang namanya antrak daun. Jadi ketika masih liar itu nggak ada penyakitnya, tapi ketika dirawat ada penyakitnya. Oleh karena itu kita dari P3N membuat grup-grup diskusi, Pak. Maaf itu ya, di samping ada di Porang Nusantara ini, kita membuat grup-grup diskusi dari setiap provinsi se-Indonesia, setiap kabupaten se-Indonesia, hanya mencari solusi bagaimana tentang solusi budidaya porang. Kemudian saya tidak yakin bahwa yang hadir di sini kok belum tahu tata cara budidaya porang, saya nggak yakin. Karena seperti tadi, bahwa perkembangan itu kalau tahun lalu masih mengatakan apa itu porang, sekarang sudah mulai bertanya bagaimana sih Pak yang paling efektif dan efisien. Tahun depan pertanyaannya, Mas, di daerah jenengan porang sudah jadi apa? Nah, itu nanti tanya sama Mas Ibnu, juga sama Bu Sri Rahayu. Itu nanti, oh di sini sudah menjadi kue tar, di sini sudah menjadi kukis, di sini sudah menjadi beras. Mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun yang akan datang, porang akan sudah menjadi bagian dari apa yang kita makan sehari-hari. Ada 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, ketika sudah bisa kita mengalihkan makanan pokok beras, bukan mengalihkan ya, menambah substitusi saja. Porang sudah menjadi substitusi beras, maka tidak lagi kita khawatir adanya kelangkaan pangan di negeri kita ini. Kenapa? Karena porang adalah tanaman yang ajaib, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Hanya porang satu jenis tanaman yang bisa hidup dari ketinggian 1 meter dari permukaan laut sampai 1.700 meter. Jadi untuk 1 meter dari permukaan laut kita banyak contoh di Pekalongan, Pemalang ini, di pinggir pantai, di Jeporo, itu 1 meter dari permukaan laut, porang bagus. Kemudian yang tinggi itu di Wonosobo 1.200 meter, di Pemalang itu di mana itu? Pulau Sari, Celekataan, itu 250 meter. Dan penanaman porang tertinggi rekor yang masuk ke saya itu di Ngargoyoso Karanganyar, itu 1.700 meter. Ternyata masih bagus. Hanya porang yang bisa tumbuh dari ketinggian dataran paling bawah sampai dataran paling tinggi. Kemudian porang bisa hidup di tanaman terbuka, di tanaman terbuka.
Kita hidup di lahan yang tertutup, maksudnya di bawah tegaan, di lahan miring, di lahan rata. Nah, cuma ketika ngomong porang, saya sampaikan kali ini, dalam konteks budidaya porang itu ada 2 syarat 4 rukun, ini kayak orang sholat aja. Ada syarat rukunnya porang. Syarat porang itu 1, bibit harus benar, maksudnya bibit yang benar. Yang kedua, waktu tanam yang benar. Jadi bagaimanapun kita budidaya porang dengan lahan yang paling bagus, dengan cengkeh bengkai yang bagus, kalau bibit tidak benar, waktu juga tidak benar, maka kita akan mengalami kegagalan dan kerugian. Jadi bibit seperti apa, waktu yang benar kapan, itu nanti saya jabarkan dikit. Kemudian rukunnya, jadi tadi kebalik tadi, rukunnya porang itu bibit dan waktu. Syaratnya agar kita bisa budidaya porang dengan menghasilkan yang bagus, syaratnya itu ada 4. 1, 80% porang itu terdiri dari air, maka porang hidup tergantung dengan air. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan di mana dalam porang itu ada air, kemudian kedua sinar matahari, yang ketiga udara atau pupuk, yang keempat adalah teknik perawatannya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, rukunnya porang itu 2, bibit yang benar, waktu yang benar. Kemudian syaratnya porang itu ada 4, harus ada ketersediaan air, harus ada sinar matahari, ada unsur hara atau pupuk, dan perawatan. Berkaitan dengan bibit, Bapak, bibit porang itu pada dasarnya itu yang alami ada 3 jenis. Yang pertama itu bibit dari biji atau bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan bibitnya, bibitnya namanya biji spora. Orang menyebutnya biji spora, sebetulnya bukan spora, tapi sebutnya biji spora. Yang kedua, ini ada yang luar biasa berkaitan dengan biji spora, kecil kuaci itu, tetapi adik saya di daerah Musi Banyu Asin itu tahun kemarin saya kasih bibit spora 1 kilo, ditebar di tanah gambut itu sana, bawah sawit di Banyu Asin, bukan Banyu Asin, Musi ya nih, Banyu Asin, di Banyu Asin. Itu dalam waktu tuh berapa bulan, sampai kemarin tuh 6 bulan, itu satu biji kuaci itu bisa menghasilkan 1 kilo lebih itu. Ada yang 1,7, ini satu yang luar biasa. Untuk teman yang ada di Sumatera, wilayah Palembang dan sekitarnya itu bisa memanfaatkan itu. Saya di Jawa itu kalau dari biji bunga itu hanya dapatkan 1 on, setengah on. Tapi itu di Banyu Asin itu bisa sampai 1,7 kilo. Karena videonya ada itu. Jadi bibit, ada bibit biji, kemudian ada yang kedua namanya umbi katak. Umbi katak itu seperti ini, yaitu umbi yang ada di daun. Umbi katak. Nah, umbi katak juga ada syarat. Syarat dari umbi katak 1. Jadi umbi katak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah katak yang dorman sempurna dengan katak yang tidak dorman sempurna. Dalam forum ini saya menunjukkan bahwa ciri-ciri Pak, Bapak Ibu yang sekarang mau musim tanam, kalau mau beli katak, ini ada diambilkan yang ada yang kayak portesan di sana, sentinya nggak ada di sini. Menunjukkan katak yang sempurna itu ini bekas copot dari ini bersih Pak, bagus Pak. Nah, ini sangat penting. Kalau masalah, maka nanti nggak akan tumbuh. Ini kita akan beli katak hari ini, kita simpan sampai bulan 10. Kalau sampai salah nanti nggak tumbuh. Yang kedua, yang katak bukan dorman sempurna seperti apa Pak Hakib? Ini contohnya Bu, Bapak Ibu sekalian. Nih,
Ini contoh katak yang tidak dorman sempurna. Diambil, dicopot saja sama yang punya ini. Ini yang tidak dorman sempurna, ini yang dorman sempurna. Ini contoh buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membeli katak, cari yang seperti ini. Meskipun kecil, tetap saja sama bahwa katak-katak yang sempurna itu bekas lepasan ininya bagus, rapi. Baik, kaitan dengan katak ada dua jenis. Satu, katak yang dorman sempurna dan katak yang tidak dorman sempurna. Kalau katak yang dorman sempurna, maka nanti daya tahannya sampai bulan 10, bulan 11 pun kuat. Tapi kalau katak yang tidak sempurna, nanti lama-lama akan keriput, kering ini. Yang kedua, bibit dari umbi. Ada umbi mini, umbi sedang, umbi besar. Nah, untuk bisa menghasilkan orang yang bagus, maka kita harus betul-betul bibit yang bagus. Bibit yang bagus kalau dari biji bunga adalah ketika pemanenan itu sudah betul-betul matang, sudah merah. Kalau belum merah, masih hijau, masih muda dipanen, itu bijinya itu kalau dipencet itu masih air. Maka itu nanti kita akan mendapatkan biji bunga yang tidak sempurna. Kalau katak, tadi katak yang dorman. Katak dorman pun masih terbagi lagi dalam konteks besar kecilnya. Ada namanya katak yang super jumbo kayak ini Bapak Ibu sekalian. Ini katak yang super jumbo nih, gede-gede. 1 kilo isi 50, 60 sampai isi 100. Ada juga yang isi 15. Ini katak super jumbo. Ini katak super yang ada di tengahan. Ini yang gede-gede kayak gini. Kemudian ada lagi katak yang sedang, katak yang isi 200, 300, dan ada katak yang mini, super mini malahan. Ini katak, tapi katak mini. Ini 1 kilo bisa mencapai 500 sampai 1000 ini. 1000 biji. Kemudian dalam konteks umbi itu ada umbi yang bagus adalah umbi yang dorman sempurna, yaitu dari katak mini seperti ini. Biasanya katak mini seperti ini yang ditanam kemudian sudah sesuai dengan waktunya pohonnya mati, maka ini akan menjadi umbi nanti umbi mini yang dorman, umbi yang bagus. Ngakif nyun sewu 5 menit ke depan Pak. Bapak Ya. Ya. Nanti Jadi, biar ini ditanya jawab. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita menjelaskan itu kita 3 hari 3 malam. Biasanya kalau pelatihan itu 3 hari. Jadi di sini kita hanya menyampaikan saja bahwa syarat untuk bibit syarat untuk kurang bagus harus bibit yang bagus, waktu yang tepat, ada air, sinar matahari, unsur hara dan perawatan. Mungkin itu aja Bapak Didik atau Pak Raja. Kita hanya memancing saja tentang budidaya. Nanti kita bisa sampaikan kalau memang diperlukan, kita akan adakan diskusi. Dan kalau memang lebih detail lagi, kepengen paham betul tentang budidaya porang, ya kita adakan pelatihan pada suatu ketika nanti. Terima kasih untuk cara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Umum DPP P3N. Ya.